Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Erwan Setiawan. Nama ini mungkin belum sepopuler Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi di dunia maya. Tapi siapa sangka, pria satu ini adalah bagian penting dari perubahan besar yang terjadi di Jawa Barat. Di balik karakternya yang kalem, ternyata ada perjalanan politik yang panjang, rekam jejak profesional yang solid, dan strategi kepemimpinan yang pelan-pelan tapi pasti bikin pengaruh besar. Dari Bandung ke Sumedang, hingga kini duduk di kantor wakil gubernur, cerita Kang Erwan seperti cerita tentang kerja sunyi yang berbuah manis di waktu yang tepat. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh membahas siapa Kang Erwan sebenarnya, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan kasih like biar makin banyak orang tahu kisah-kisah inspiratif dari para pemimpin daerah kita. Dan jangan lupa, kalau kamu punya komentar atau pengalaman soal Kang Erwan, langsung tulis di bawah, ya. Kang Erwan lahir di Bandung, 29 Juli 1970. Ia tumbuh dari keluarga sederhana yang menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran. Sejak muda, Kang Erwan sudah terbiasa berdiri di dua kaki. Di satu sisi dia mengejar pendidikan formal, di sisi lain ia mulai membangun usaha sendiri. Ia lulus dari Politeknik Industri dan Niaga Bandung tahun 1996, dan lanjut menuntaskan studi sarjananya di Universitas Langlang Buana tahun 2008. Sejak tahun 2001, ia menjadi direktur di CV Ganesha Kiara, perusahaan yang ia bangun sendiri dan menjadi dasar pengalamannya di bidang manajemen serta bisnis lokal. Perjalanan politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Demokrat. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan dipercaya langsung menjadi Ketua DPRD periode 2009-2014. Disinilah publik mulai mengenalnya sebagai sosok pemimpin muda yang rapi, strategis, dan punya pendekatan politik yang tenang tapi taktis. Bahkan, pada Pilwalkot 2013, ia sempat maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi Aifi Fananda, meski akhirnya pasangan ini kalah dari Ridwan Kamil, Odet M. Daniel, namun kekalahan itu bukan akhir. Justru itu titik balik. Tahun 2018, Erwan Setiawan maju sebagai calon wakil Bupati Sumedang berpasangan dengan Doni Ahmad Munir. Mereka menang, dan selama 5 tahun memimpin, ia fokus pada reformasi pelayanan publik, pembangunan berbasis desa, dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Banyak yang menilai gaya kepemimpinan Erwan justru jadi pengimbang yang pas untuk Doni yang lebih komunikatif. Mereka kompak, dan kebijakan mereka dirasakan betul oleh masyarakat Sumedang. Lalu di tahun 2022, Erwan memutuskan keluar dari Partai Demokrat karena alasan dinamika internal yang tidak cocok dengan visi ke depan. Ia lalu bergabung ke Partai Golkar dan langsung aktif di struktur, jadi Wakil Ketua DPD Golkar Jabar dan juga dipercaya sebagai Wakil Ketua DPP Kosgoro. Ini bukan sekedar loncatan politik, tapi sinyal bahwa banyak pihak melihat Erwan punya potensi besar untuk maju lebih tinggi. Tebakan itu benar. Di Pilgub Jabar 2024, Deddy Mulyadi mengajaknya maju sebagai pasangan calon. Banyak yang awalnya meremehkan, menilai pasangan ini terlalu senior dan konservatif, tapi publik bicara lain. Mereka menang telak dengan perolehan suara 62,22% dan unggul di semua daerah pemilihan di Jawa Barat. Artinya, ada kepercayaan besar dari rakyat, dan Erwan adalah bagian dari kepercayaan itu. Dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden di Istana, Erwan kini resmi jadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Tugasnya jelas, menopang visi besar Kang Deddy, memperkuat program-program ekonomi rakyat, mendorong pemerataan layanan publik digital, serta membesarkan UMKM dan sektor informal. Dan benar saja, belum genap 5 bulan menjabat,
ia langsung turun ke lapangan, dari mendukung UMKM di Cianjur, sampai membuka pelatihan kecerdasan buatan dan hukum korporasi untuk mahasiswa di Bandung. Semua itu dilakukannya bukan dari balik meja, tapi langsung dari lokasi. Ia hadir, ia dengar, dan ia eksekusi. Ada yang bilang Kang Erwan ini seperti mesin diesel. Diam, tapi bertenaga besar saat dibutuhkan. Tak banyak bicara di media, tak heboh di medsos, tapi ketika kerja, langsung terasa. Salah satu contohnya adalah kegiatan Pesta Rakyat yang ia inisiasi, perpaduan antara festival budaya, layanan kesehatan gratis, dan pameran UMKM yang menyentuh langsung warga. Ini gaya baru pemimpin yang sadar bahwa pendekatan kultural dan ekonomi harus berjalan beriringan. Dan dari situlah publik mulai menyadari bahwa Erwan Setiawan bukan hanya sekadar wakil gubernur. Ia adalah bagian penting dari mesin besar perubahan di Jawa Barat. Di tengah situasi politik yang kadang bising dengan kontroversi, Kang Erwan hadir sebagai sosok tenang yang justru menyelesaikan persoalan. Mungkin itu sebabnya Kang Deddy memilihnya sebagai tandem, bukan hanya untuk menang, tapi untuk bekerja bareng sampai titik akhir. Nah, sekarang giliran kamu. Apakah menurutmu pemimpin seperti Erwan Setiawan ini adalah tipe pemimpin ideal masa depan? Atau kamu punya pengalaman ketemu beliau langsung? Cerita di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, share video ini ke teman-temanmu, dan tentunya subscribe untuk dukung terus channel ini menyajikan konten-konten mendalam, sopan, dan bermakna. Karena politik bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling nyata dampaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.